Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tibalah kita bertemu di bulan suci Ramadan ini, bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat, penuh ampunan. Alhamdulillah kita diberi kesempatan berjumpa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan amal ibadah kita selama kita menjalani ketaatan di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan kita, Nabi akhir zaman. Mudah-mudahan kita kelak mendapat syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada edisi hari ini kita akan membahas mengenai keberkahan di dalam sahur dan keberkahan di dalam berbuka puasa. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, biasanya umat muslim kebanyakan pada umumnya 10 hari pertama yang ramai itu adalah masjid, mushola di kampung-kampung. 10 hari kedua yang ramai adalah di swalayan, di mall. Yang 10 ketiga yang ramai adalah bandara, stasiun, dan terminal. Itu menunjukkan sebuah gambaran bahwasanya umat muslim biasanya di 10 hari kedua dan ketiga itu mereka lagi dilanda suatu kemalasan. Karena 10 hari pertama mereka semangat-semangatnya, tetapi di 10 hari kedua dan ketiga mereka banyak yang kendor. Bahkan mereka sampai di 10 hari kedua ketiga mereka banyak sekali yaitu meninggalkan sahur, dan mereka banyak sekali tidak menghiraukan yaitu adalah sunnah-sunnah ketika berbuka puasa. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah sahur. Nabi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasakharu fa inna fis sahur barokatan." Yaitu adalah kalian sahurlah, karena di dalam sahur itu ada sebuah keberkahan. Di dalam barokatan, di dalam pembahasan ilmu nahwu itu adalah isim nakirah. Di mana isim nakirah itu adalah memiliki banyak sekali tafsir. Tentunya di sini adalah banyak sekali keberkahan di dalam ketika kita menjalankan sahur. Pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keberkahan yang pertama adalah bahwasanya sahur itu kita disunahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah hal yang disenangi baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika kita sahur, tentunya di dalam siangnya kita memiliki kekuatan, memiliki tenaga, di mana tenaga itu tentunya untuk menguatkan kita di dalam menjalankan ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan suci Ramadan ini adalah bulan perlombaan orang muslim yang bertakwa, di mana ayatnya adalah fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini kita ikut di perlombaan mana? Di perlombaan tadaruskah, di perlombaan kita tidak absen jamaah salat waktu, ataukah kita perlombaan kita bersedekah atau berbuat baik? Maka untuk kita mempunyai kekuatan untuk perlombaan itu, maka dibutuhkan suatu tenaga yang besar, yaitu adalah ketika kita sahur. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak mereka yang beranggapan bahwasanya sahur itu adalah sarapan khusus Ramadan. Tapi ini adalah bisa diambil seperti itu, tapi adalah sahur itu adalah sunnah-sunnah dari baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang disenangi baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tentunya yang disenangi para nabi-nabi terdahulu sebelum baginda. Sahur itu sendiri ternyata digemari dari sejak sebelum Nabi baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, makanan yang kita makan tentunya ada nilai keberkahan. Yang ketiga adalah waktu itu adalah wal mustakbirina bil ashar. Allah Subhanahu wa taala turun di sepertiga malam, dan itu adalah waktu-waktu di mana kita sahur.
Dan itulah banyak orang muslim yang dimana ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana sepertiga malam aku turun ada hambaku yang meminta maka aku kabulkan. Ada hambaku yang berdoa maka aku beri semua hajat-hajatnya. Jika ada hambaku yang mohon ampunan maka aku ampuni. Dan di sini adalah wal mustaghfirina bil ashar, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni hamba-hambanya di waktu sahur ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya itu adalah keberkahan sahur tersendiri. Yang kedua adalah keberkahan ketika kita berbuka puasa. Nabi Baginda Muhammad SAW bersabda, ada 3 kenikmatan yang telah diberikan oleh orang yang dia berpuasa. Satu adalah nikmat ketika dia berbuka, yang kedua adalah bau mulutnya nanti dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala semerbak seperti halnya dengan minyak kasturi. Yang ketiga adalah nanti Allah Subhanahu wa taala janjikan orang yang berpuasa yaitu adalah berjumpa dengan melihat wajah Allah secara langsung. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baginda ketika berbuka puasa maka beliau berdoa, yaitu ketika berdoa dan berdoa tersebut itu adalah waktu-waktu yang diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ada waktu buat berbuka puasa, ketika kita berdoa, setelah berdoa itu kita berdoa dan itulah juga waktu yang diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika berbuka. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika berbuka, beliau sering berbuka membatalkan yaitu dengan memakan 3 butir kurma. Ternyata dalam riset penelitian 3 butir kurma, 1 butir kurma itu mengandung 23 kalori. Jika dijumlah 3 butir kurma, itulah setara dengan 1 piring nasi. Itu mengapa ketika kita berbuka puasa, cukup dengan 3 butir kurma yang telah disenangi oleh baginda Nabi, itu seakan-akan energi, seakan-akan kekuatan kita kembali. Karena itu adalah menunjukkan bahwasanya betapa hebatnya ajaran Nabi Muhammad SAW. Kemudian jika tidak terdapat, yaitu adalah kurma, maka kita sunnah Nabi, yaitu membatalkan dengan meminum seteguk air. Karena air itu adalah mengandung suatu kebersihan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah keberkahan ketika kita sahur, itulah keberkahan ketika kita berbuka puasa. Dan di dalam kitab fikih pun dijelaskan yustahabu bisaumi salah satu asya, yaitu adalah amalan yang disenangi baginda Nabi Muhammad SAW ada 3. Satu adalah takhirus suhur, mengakhirkan sahur. Kemudian yang ketiga adalah ta'jilul fitri, yaitu adalah menyegerakan untuk berbuka puasa. Mudah-mudahan kedua keberkahan ini senantiasa kita amalkan, senantiasa kita istiqomah, karena di dalamnya bernilai suatu banyak keberkahannya, yang pastinya umat Islam banyak yang meninggalkannya di 10 hari kedua dan ketiga. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala kita diberi kekuatan. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala kita dapat istiqomah. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala kita dapat berlomba-lomba menuju kebaikan, karena bulan suci Ramadan adalah perlombaan umat mukmin yang menuju ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Sedikit mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.